Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kadar Salwa Nurafida dari kelompok Misri akan menyampaikan beberapa materi yang telah disampaikan di pertemuan sertifikasi kadar UPTQ sebelumnya untuk memenuhi nilai penugasan. Di sini yang pertama saya akan membahas mengenai materi di pertemuan ketiga pada hari Sabtu tanggal 11 Juni tahun 2022. Materi yang pertama di hari itu yaitu mengenai how to make an event. Materi ini telah disampaikan oleh pemateri Kak Erianti Nurmala Dewi. Yang pertama ini pembahasannya apa sih yang disebut dengan EO atau Event Organizer. EO atau Event Organizer ini merupakan sebuah penyedia jasa profesional yang mengatur keberlangsungan suatu acara. Jadi Event Organizer ini bisa dikatakan sebagai suatu fasilitator yang memberikan fasilitas untuk suatu kegiatan agar kegiatan itu bisa berlangsung dengan baik gitu. Nah, tujuannya juga ini kan ada untuk membantu klien mensukseskan dan mewujudkan tujuan yang diharapkan. Jadi sebelumnya sudah saya katakan bahwa emang tujuan dari adanya IO ini tuh sebagai fasilitas setiap kegiatan gitu. Kemudian ada pertanyaan, kenapa sih kita harus menjadi seorang IO? Nah, ada beberapa poin yang menjadi keuntungan apabila kita menjadi seorang IO. Ada yang poin yang pertama ini ada karena IO merupakan keterampilan hidup. Yang kedua ada sebagai sarana aktualisasi diri. Yang ketiga, IO ini bisa dijadikan sebuah pekerjaan atau sumber mata pencaharian. Lanjut di pembahasan materi yang pertama itu ada the crew of event. Jadi ini ada susunan kepengurusan atau kepanitia di event di IO ini. Yang pertama itu ada show atau disebut dengan ketua acara. Yang kedua ada stage manager. Ini tuh ditempatkannya tuh biasanya di belakang layar. Jadi memantau gitu. Kemudian ada yang ketiga talent manager. Yang keempat ada LO yang bertugas sebagai penghubung. Yang kelima ada FO yang bertugas sebagai mengakomodir. Yang keenam ada operator. Ketujuh ada shadowing. Yang kedelapan ada briefing dan gladi. Saya lanjut ke materi yang kedua di hari itu. Materi yang kedua itu berjudul materi keuniversitasan atau disebut birokrasi lingkup kampus. Materi ini telah disampaikan oleh pemateri Kak Reza Firmansyah. Di materi ini saya hanya bisa menyampaikan sedikit saja poin-poin di dalamnya. Itu ada mengenai beberapa aturan perundang-undangan menurut Menteri Agama Republik Indonesia bahwa organisasi dan tata kerja dari Universitas Islam Negeri Semanggung Jati Bandung ini ada 4 aturan. Yang pertama itu ada PMA, aturan PMA nomor 7 tahun 2013. Yang kedua itu ada Permendag nomor 77 tahun 2013. Yang ketiga ada Permendag nomor 44 tahun 2017. Yang keempat ada PMA nomor 27 tahun 2020. Dilanjut ke materi yang di pertemuan keempat, itu pada hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022. Materi pertama di hari itu membahas mengenai organisasi ke-UPTQ-an. Materi ini telah disampaikan oleh pemateri Pak Abdul Mufti Al-Bashari. Sebelumnya mengenai organisasi ke-UPTQ-an ini kita harus tahu dulu nih organisasi itu artinya apa. Nah, di sini disebutkan bahwa organisasi merupakan perpaduan secara sistematis daripada bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi kesimpulannya tuh lebih simpelnya dikatakan organisasi itu sebuah perkumpulan orang-orang yang membentuk suatu kegiatan atau kesatuan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Nah, manfaat dari adanya organisasi ini yang pertama itu ada cita-cita besar mampu tercapai. Jadi dengan kita bergabung, dengan kita membentuk suatu organisasi,
pasti ada tuh beberapa orang yang memiliki cita-cita yang besar gitu. Nah, dengan adanya organisasi, dengan bergabungnya dengan organisasi, secara enggak langsung orang itu dapat mencapai cita-cita besarnya itu. Kemudian ada poin kedua, dapat melatih menenggelamkan egoisme diri. Jadi dengan bergabungnya, dengan membentuknya kita di sebuah organisasi, kita akan meminimalisir keegoismean diri untuk bisa memahami orang lain, karakter orang lain di dalam anggota organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada perintah hidup berjamaah dalam agama. Jadi selain manfaat dari beberapa poin sebelumnya itu, agama pun memberikan anjuran atau perintah untuk berjamaah. Ini berjamaah tuh dikatakan berjamaah tuh untuk bergabung. Jadi kan dengan adanya organisasi, dengan kita bergabung dari organisasi, kita akan menjalin sebuah ikatan tali silaturahmi. Nah, kemudian ada menyatukan berbagai perbedaan. Jadi dengan bergabungnya ke dalam organisasi, setiap perbedaan itu akan bersatu gitu. Jadi dalam organisasi itu nggak melihat si A ini asalnya dari mana gitu kan. Jadi pasti bersatu aja gitu, nggak melihat perbedaannya. Terus kemudian ada kesempatan tolong menolong. Nah, dengan bergabungnya kita di organisasi, dengan kita membentuknya organisasi, kita akan selalu mendapat peluang untuk tolong menolong, untuk beribadah gitu sesama anggota. Kemudian ada belajar manajemen, kepemimpinan, keilmuan dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa poin sebelumnya, yang paling utama gitu, kita akan mendapatkan ilmu baru. Selain ilmu baru, kita juga dapat memanajemen waktu, kemudian melatih kepemimpinan dalam diri kita selama kita berada di organisasi tersebut. Jadi akan menentukan kualitas diri kita, rasa tanggung jawab kita sebagai pemimpin di dalam organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya ada komponen organisasi. Di dalam organisasi ini ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada ideologi panutan yang sifatnya ini mutlak tak berubah. Kemudian ada visi atau tujuan, sifatnya juga sama, mutlak tak berubah. Kemudian ada pelaku, sifatnya sama, mutlak kalau pelaku ini sifatnya ini mutlak selalu berubah. Jadi karena organisasi itu kan kadang anggota-anggotanya sesuai dengan masa jabatannya, jadi akan berubah-ubah gitu. Nah, terus ada aset organisasi yang sifatnya mutlak selalu berubah. Kemudian yang kelima ada birokrasi dan aturan yang sifatnya mutlak selalu berubah. Jadi itu tuh selalu berubah. Yang maksudnya mutlak selalu berubah, mutlak tak berubah itu membedakan bahwa yang mutlak selalu berubah itu tergantung situasi dan juga masa jabatannya. Kemudian mutlak tak berubah itu memang awal berdirinya organisasi tersebut memang seperti itu, jadi tidak bisa diubah. Kemudian selanjutnya materi kedua di hari itu ada pembahasan mengenai kehuminfoan atau ada pembahasan multimedia di UTK-nya. Materi ini telah disampaikan oleh pemateri Kak Alwi Miftahul Khair. Pertama, definisi dari multimedia ini. Yang pertama, multimedia itu dibagi dua definisinya. Berasal dari kata multi yang berarti banyak atau bermacam-macam. Kemudian ada media yang berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan informasi atau sesuatu. Nah, dari kedua arti tersebut dapat disimpulkan bahwa multimedia merupakan sebuah integrasi antara suara, teks, animasi atau audio dan video dengan perangkat teknologi. Dengan sistem tersebut kita dapat menggunakan multimedia sebagai tempat berkomunikasi dan berkarya. Nah, kemudian ada jenis-jenis dari multimedia. Yang pertama ada multimedia interaktif yang merupakan jenis multimedia yang memberikan respon informasi kepada pengguna dengan navigasi. Contohnya itu ada game, pemutaran video dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada multimedia linier yang bersifat lurus atau satu arah. Jadi jenis multimedia ini tuh lebih ke e-book gitu kan. Contoh-contoh tuh di sini ada e-book, terus ada film juga, ada musik. Nah, selanjutnya ada jenis multimedia hiperaktif
Multimedia ini merupakan sebuah multimedia yang terstruktur dengan elemen yang bersangkutan yang dapat diarahkan oleh pengguna melalui tautan atau link yang dengan unsur multimedia yang tersedia. Nah, dari contohnya itu seperti website, kemudian mobile banking dan lain sebagainya. Kemudian ada multimedia kits. Multimedia ini merupakan suatu multimedia yang berjenis kumpulan bahan pembelajaran yang melibatkan banyak media dengan sistem perorganisasian dalam suatu topik tunggal. Contohnya tuh ada CD-ROM, terus ada slide atau terus ada juga gambar diam dan lain sebagainya. Dilanjut dengan definisi desain grafis. Desain grafis ada salah satu pendapat yang dapat diambil itu menurut Suyanto menyatakan bahwa desain grafis merupakan aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Adapun kategori dari desain grafis yang pertama itu ada printing yang disebut dengan percetakan. Biasanya printing ini digunakan sebagai pencetakan seperti buku, terus poster, lalu ada pamflet gitu, dan masih banyak gitu, dan lain sebagainya. Lalu ada website desain yang merupakan desain halaman web. Kemudian lanjut ada film, contohnya tuh ada CD atau DVD. Lalu ada identifikasi logo yang contohnya itu seperti desain grafis. Itu tuh yang lebih terkenal desain grafis itu seperti CorelDRAW, terus Photoshop dan lain sebagainya. Lalu ada yang kelima itu desain produk yang contohnya itu seperti pemaketan dan sejenisnya. Kemudian ada beberapa fasilitas atau aplikasi yang digunakan untuk desain grafis. Yang pertama itu ada Adobe Illustrator. Yang kedua ada Canva Canvas. Yang ketiga itu ada CorelDRAW. Sebelumnya sudah saya sebutkan. Yang keempat itu ada Macromedia Freehand. Yang kelima ada Meta Creation Expression. Yang keenam ada Micrograph Designer. Kemudian selanjutnya ada definisi dari fotografi. Fotografi ini terbagi menjadi dua kata, yaitu ada fotos yang berarti cahaya dan grafo yang berarti melukis. Dapat disimpulkan dari arti dari dua kata tersebut menjadi sebuah proses melukis dengan bantuan media cahaya. Kemudian dilanjut di materi sertifikasi pada pertemuan ke-6 pada hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022. Di hari itu materi yang telah disampaikan itu mengenai memahami administrasi UPTQ. Materi ini telah disampaikan oleh pemateri Kak Niswati Rahmatullah. Yang pertama itu ada definisi dari administrasi yang merupakan rangkaian penataan yang dilakukan sekelompok orang. Kedua ada definisi dari sekretariat yang merupakan tempat yang menunjang kegiatan organisasi. Dilanjut ada definisi dari sekretaris yang artinya itu orang yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal administrasi. Yang keempat itu ada arti sekretariatan yang artinya segala pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh sekretariat. Kemudian ada beberapa poin dari kegiatan administrasi. Yang pertama itu ada penetapan rencana program, kemudian dilanjut dengan perorganisasian atau manajemen, dilanjut lagi penyelenggaraan program, lalu ada kegiatan evaluasi, dan terakhir ada pembuatan laporan. Selain dari itu, adapun surat dari administrasi itu ada pembahasan mengenai surat menyurat. Definisi dari surat menyurat ini merupakan suatu media yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dari pihak pertama ke pihak lainnya. Contoh dari surat menyurat itu ada surat undangan. Nah, surat juga terbagi menjadi dua, yaitu ada surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi itu ada terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada surat umum, kemudian ada surat khusus. Surat umum itu contoh dari surat umum adalah undangan, kemudian ada surat khusus, contohnya itu seperti pengumuman dari pemerintah. Jadi kalau surat khusus tuh lebih ke surat resmi yang
memiliki tanda atau cap dari pejabat-pejabat gitu. Nah, kemudian ada unsur-unsur dari surat resmi. Yang pertama itu ada kop surat, tanggal, nomor, lampiran. Kemudian ada hal atau perihal, alamat, salam pembuka, isi penutup, dan pengirim. Kemudian hal yang perlu dilakukan, kemudian ada hal yang diperlukan dalam surat, yaitu ada yang pertama pendahuluan, isi penutup, dilanjut dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Jadi ketika membuat surat itu tidak boleh isinya tuh tidak boleh terlalu panjang tetapi tidak diperlukan gitu. Jadi harus singkat, padat, dan yang jelas gitu, ke inti gitu. Kemudian ada memperhatikan kaidah, ketelitian, dan kerapihan dalam menulis surat. Jadi dalam menulis surat itu tidak boleh asal-asalan, harus memperlihatkan aturan-aturan yang ada di dalam surat tersebut, dalam penyusunan surat tersebut. Kemudian ada sesuai kaidah atau aturan organisasi, ada contohnya tuh kop dan stempel. Jadi surat resmi pun tergantung kepada tujuan atau dibuatnya surat tersebut. Jadi kalau semisal UPTQ membuat surat, maka logo, kemudian kop surat dan stempelnya itu harus sesuai dengan organisasi itu, harus dengan ciri dari UPTQ, tidak boleh dari stempel organisasi lain gitu kan, harus menyesuaikan. Kemudian adanya tanda tangan dan stempel. Jadi cirinya dari surat resmi itu harus ada tanda tangan atau stempel sebagai bukti bahwa surat itu resmi dibuat oleh organisasi tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan term of reference atau disebut dengan TOR. TOR ini merupakan sebuah gambaran umum atau kerangka mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi TOR itu lebih ke rancangan, mungkin ya, lebih ke rancangan yang akan dibuat dalam suatu kegiatan, rancangan atau gambaran umum yang akan dilaksanakan dalam suatu kegiatan gitu. Nah, adapun unsur-unsur dari TOR ini, yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada tujuan kegiatan, yang ketiga ada uraian kegiatan, yang keempat ada penutup. Kemudian dilanjutkan dengan logo. Logo merupakan suatu tanda yang disimpan di bagian kiri setelah jabatan. Adapun setelah itu ada kode surat. Kode surat memiliki beberapa fungsi atau tujuan. Yang pertama itu ada kode surat untuk internal. Contohnya itu ada undangan rapat. Kemudian ada kode surat untuk eksternal. Adapun kode surat untuk tugas. Contohnya itu ada acara delegasi. Dilanjut dengan poin proposal. Proposal merupakan rencana kegiatan yang ditulis dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Jadi kesimpulannya tuh, intinya tuh proposal merupakan sebuah laporan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sebuah organisasi atau lembaga sebelum acara itu dilaksanakan. Nah, ada beberapa unsur dari proposal tersebut. Yang pertama itu ada nama kegiatan, kemudian ada pendahuluan yang isinya itu selayang pandang atau latar belakang. Dilanjut dengan tema, tujuan, lalu susunan panitia, kemudian ada lembar pengesahan, kemudian ada jenis kegiatan, rencana anggaran biaya atau disebut dengan RAB, dan kemudian ada penutup. Jadi dari unsur-unsur proposal ini harus dilaksanakan semua, jadi tidak boleh ada yang terlewat agar proposal ini tersusun secara rapi dan dikatakan resmi. Kemudian ada LPJ atau laporan pertanggungjawaban. LPJ merupakan sebuah dokumen yang tertulis yang menjelaskan seputar kegiatan dari awal hingga akhir. Jadi LPJ ini merupakan suatu laporan selama kegiatan dimulai, berlangsung sampai di akhir gitu. Nah, adapun beberapa unsur dari LPJ. Yang pertama itu ada bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 mengenai rencana pelaksanaan kegiatan, bab 3 mengenai pelaksanaan kegiatan, bab 4 mengenai evaluasi dan hasil pelaksanaan kegiatan, bab 4 mengenai penutup, dan bab 5
mengenai lampiran atau dokumentasi. Di bab 5 ini biasanya isinya tuh lebih ke foto-foto dokumentasi yang telah selama kegiatan. Kemudian adapun selain itu bukti-bukti seperti pembayaran atau nota selama ada beberapa anggaran biaya yang dikeluarkan selama acara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan karena materi juga sudah selesai. Mohon maaf sebelumnya karena saya materi ini saya ambil secara kesimpulannya saja. Jadi kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.